ngatasi anak yang kecanduan HP itu harusnya dimulai dari diri sendiri, dari bapak ibunya dulu. Jadi kecanduan itu untuk mengatasinya itu selalu kecanduan apapun loh ya, ada prosesnya itu selalu detoksifikasi dulu. Pengurangan racun dulu. Baru berikutnya rehabilitasi. Entah itu orang kecanduan narkoba, kecanduan apapun. Kecanduan itu kan banyak. Ada kecanduan HP, bahkan kita sendiri kalau nggak menyadari kecanduan gula. Kemudian ada orang yang laki-laki misalnya kecanduan, perempuan sama aja ya, kecanduan judi online, judi bola. Kemudian yang main kripto atau main saham kecanduan tiap hari. Ngelihat grafik turun naiknya. Kemudian kecanduan seksual, ada kecanduan masturbasi, banyak sekali kecanduan itu. Hampir setiap orang itu sebenarnya ada kecanduannya, tetapi dalam kadarnya yang berbeda. Tapi disebut kecanduan itu sebenarnya dasarnya kalau seseorang itu tidak mampu mengendalikan konsekuensi dari perilakunya yang konsekuensinya itu negatif, itu baru disebut kecanduan. Apalagi misalnya kecanduan zat kimia termasuk narkoba, itu bisa menyebabkan perubahan fisiologi tubuh. Tapi kalau kecanduan yang sifatnya psikologis kayak misalnya HP, itu orang tua maupun anak-anak muda, anak kecil sama aja. Kalau anak kecil menyebabkan lambat tumbuh kembang, speech delay, kemudian gangguan perilaku, banyak sekali. Bahkan orang dewasa pun juga menimbulkan gangguan perilaku. Kalau orang dewasa itu yang sering disebut FOMO, fear of missing out. Itu jadi ketika bunyi notifikasi nyala harus segera buka, takut ketinggalan berita temennya yang lagi ngehit, takut ketinggalan berita idola politiknya. Kemudian takut ketinggalan gosip artis tertentu, takut ketinggalan berita game tertentu, banyak. Itu namanya takut ketinggalan. Dan ketika itu dia nagih, harus segera ngelihat. Bahkan tidur pun malam bangun hanya khusus untuk buka HP-nya. Taraf kecanduan bapak ibunya itu harus dikurangin dulu. Baru kemudian bisa mengendalikan kecanduan HP anaknya. Jadi proses pertama tadi apa? Detoksifikasi. Jadi kurangin paparan HP. Berarti matiin wifi. Misalnya pada jam-jam tertentu, pada jam belajar matiin wifi. Dan kemudian pemberian kuota dibatasin paketnya. Terus kemudian ketika anak tersebut, anak kita itu berhasil mengurangi main HP-nya, kita kasih reward. Begitu. Dan kemudian ketika pelan-pelan ya harus dengan disiplin, otomatis disiplin. Jadi ketika jam segitu anak nggak boleh main HP, orang tuanya juga nggak boleh pegang HP. Mau ada notifikasi atau apa nggak boleh, gitu. Jadi kedisiplinan dari orang tua baru bisa mengubah kedisiplinan pada anak. Terus kemudian ketika proses detox HP tersebut udah mulai agak berkurang, selain mengurangi jam, durasi, waktu main HP, demikian juga main HP juga diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi ada pembatasan ya, misalnya khusus untuk kalau stasiun TV itu kan ada untuk dengan panduan orang tua macam-macam, itu harus di-on-kan, dinyalakan. Kemudian boleh nonton misalnya YouTube untuk yang ini, kita awasin, kita dampingin. Ketika anak mulai bisa memindahkan konten-konten yang lebih positif, walaupun itu pelan-pelan, kasih reward lagi. Terus kemudian berikutnya fase rehabilitasi. Rehabilitasi itu ketika waktu anak yang digunakan untuk main HP itu digunakan untuk kegiatan lain yang bersifat positif. Misalnya sore bisa ngurangin setelah pulang sekolah, setelah istirahat, main HP-nya dikurangin, misalnya setengah jam, kemudian disubstitusi, digantikan oleh main pingpong. Daripada beli kuota banyak kan beli meja pingpong. Kemudian sepedaan macam-macam. Ketika itu didampingi oleh orang tua.
Ketika ada peralihan ke arah kegiatan-kegiatan yang positif tersebut, kecanduan HP tersebut lama-lama bertahap akan bisa diatasi. Jadi sikap pertama, perbaiki orang tuanya dulu, baru anak bisa kita perbaruin. Jangan sampai ada istilah sekali pecandu, seterusnya pecandu. Jangan sampai ada istilah seperti itu. Kebiasaan kecil itu kita tambahkan yang positif, lama-lama akan terjadi perubahan ketika mencapai jangka waktu yang cukup panjang. Jadi syarat pertama harus sabar.